everyone, perkenalkan nama aku Arifatul Hidayah. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai skrip untuk bahasa pemrograman Java, di mana akan menjelaskan mengenai 4 topik. Untuk topik pertama yaitu konversi umur, di mana kita akan menginputkan tanggal lahir kita dan tanggal sekarang. Untuk topik yang kedua adalah penentuan jenis segitiga, apakah itu segitiga sama sisi, sama kaki, siku-siku, ataupun segitiga sembarang. Topik yang ketiga adalah tentang permainan suite, di mana pemain adalah kita sendiri dan komputer. Dan topik yang terakhir adalah mengenai penentuan gaji bersih karyawan, yang dimana kita akan menginputkan tunjangan dan pajak. Untuk selengkapnya, simak penjelasan dari aku ya. Ini adalah skrip dengan bahasa pemrograman Java untuk konversi umur. Nah, untuk awalan kita import public class dan static setelah public static void main. Setelah itu kita deklarasikan dulu umur, tahun umur, bulan umur, hari umur, sisa, waktu lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, waktu sekarang, tanggal sekarang, bulan sekarang, dan tahun sekarang. Ini menggunakan integer karena inputan dia merupakan berupa angka. Nah, selanjutnya untuk nama ini berupa string karena ini bukan berupa bilangan, yaitu berupa huruf. Oke, selanjutnya langsung saja kita awali dengan judul dulu. Setelah itu kita lanjut dengan input nama. Lalu kita inputkan dulu nih tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir sebagai penunjuk waktu lahir nanti. Setelah waktu lahir, kita inputkan waktu sekarang dengan inputan tanggal sekarang, bulan sekarang, dan tahun sekarang. Nah, untuk eksekusinya, untuk waktu lahir dan waktu sekarang ini dijadikan hari dulu. Jadi ini dikalikan 365 karena satu tahun ada 365 hari. Dan untuk bulannya dikalikan 30 karena satu bulan adalah 30 hari dan tanggal lahir. Begitu juga dengan waktu sekarang dijadikan seperti yang di atasnya. Nah, untuk penentuan umur ini merupakan hasil dari selisih antara waktu sekarang dan waktu lahir. Untuk menentukan umurnya berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari, ini kita proses yaitu dengan umur hasil dari perselisihan antara waktu sekarang dan waktu lahir, kita bagi dengan 365 hari. Nah, sisa dari tahun umur nanti akan digunakan ke proses selanjutnya, yaitu bulan umur. Nah, sisa dari proses yang sebelumnya kita dibagikan dengan 30, di mana ini merupakan 30 hari. Nah, sedangkan sisa dari bulan umur ini akan dijadikan sebagai hari umurnya. Setelah eksekusi selesai, kita ke output nih. Nah, untuk output kita bisa printkan tanggal lahirnya seperti Anda lahir pada tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahirnya. Dan saat ini tanggal sekarang. Nah, tanggal yang diikuti dengan tanggal sekarang, bulan sekarang, dan tahun sekarang. Yang mana nanti juga memprint out-kan mengenai umurnya, di mana nanti berupa berapa tahun, berapa bulan, dan lebih berapa hari begitu. Dan untuk akhirannya kita bisa menggunakan kurung kurawa sebagai end main dan untuk mengakhiri kelas. Selanjutnya untuk topik kedua, yaitu mengenai penentuan segitiga. Seperti sebelumnya, untuk mengawali kita menggunakan ini, import public class dan lainnya itu. Selanjutnya, seperti biasa deklarasi dulu ini untuk lebih
lebih mempermudah kita sebenarnya. Untuk sisi A, sisi B, dan sisi C ini berupa integer karena tidak mungkin kan kalau sisi-sisinya berupa huruf-hurufnya gitu. Nah, sedangkan untuk jenis segitiga apa sih nanti? Itu menggunakan string. Lanjut, diawali dengan judul, lalu menginputkan masing-masing sisi, baik sisi A, sisi B, maupun sisi C. Nah, setelah input, kita eksekusi menggunakan percabangan if. Di mana dalam if kondisi pertama sisi A kurang dari sama dengan 0 atau sisi B kurang dari 0 dan sisi C atau sisi C kurang dari 0, maka ini merupakan bukan segitiga. Jadi logikanya tidak mungkin suatu sisi segitiga ini minus ataupun 0. Nah, untuk false nanti ada if-nya lagi, yaitu if kondisi kedua sisi A sama dengan sisi B dan sisi B sama dengan sisi C. Dalam arti apabila salah dua dari ketiga sisinya ini sama, maka akan menghasilkan segitiga sama kaki. Nah, apabila ini false, maka lanjut ke kondisi ketiga, yaitu ini penentuan sebagai segitiga siku-siku. Nah, di mana menggunakan rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, di mana sisi A kuadrat sama dengan sisi B kuadrat plus sisi C kuadrat, atau sisi B kuadrat sama dengan sisi A kuadrat plus sisi C kuadrat, atau sisi C kuadrat sama dengan sisi B kuadrat plus sisi A kuadrat. Nah, apabila ini memenuhi, akan menghasilkan segitiga siku-siku, dan apabila false, maka menghasilkan segitiga sembarang. Dan setelah eksekusi prosesnya, kita output nih, untuk print-nya berupa jenis segitiga tersebut. Seperti yang kita cari, yaitu segitiga ABC itu merupakan jenis segitiga apa sih nanti sesuai dengan proses eksekusinya. Dan diakhiri dengan kurung kurawa untuk mengakhiri main dan kelasnya. Selanjutnya untuk topik ketiga, yaitu permainan Sweet. Nah, kali ini agak berbeda karena ini menggunakan fungsi random. Jadi harus ada ini agar fungsi randomnya dapat berjalan gitu. Nah, untuk deklarasi gajah, semut, orang, menang, seri, kalah, nama. Nah, untuk gajah, semut, orang ini sebagai pilihannya, sedangkan menang, seri, kalah ini untuk hasilnya ya. Nah, ini menggunakan string karena ini nanti berupa huruf pastinya. Nah, selain itu untuk pilihan Anda dan pilihan komputer ini menggunakan integer karena nanti berupa pilihan angka gitu. Pilihannya, sedangkan pilihannya nanti menunjukkan gajah, semut, ataupun orang. Selanjutnya print out judul, lalu input nama, dan output berupa daftar pilihan untuk permainan Sweet, di mana 1 menunjukkan gajah, 2 menunjukkan semut, dan 3 menunjukkan orang. Nah, setelah itu kita proses ke input, di mana para pemain, yaitu pilihannya Anda itu, ini menginputkan angka-angka dari daftar yang telah di atasnya tadi. Nah, sedangkan pilihan komputer, karena ini dia akan acak, sistem random, dia menggunakan data next line-nya juga random. Jadi, ini 1 untuk pilihannya, dan ini 3 adalah 1 dari salah 3 ini adalah datanya, dan 1 ini adalah pilihan dari salah satu dari 3 ini, begitu.
Selanjutnya kita eksekusi, kita proses menggunakan if dan else if nantinya. If pada kondisi pertama, apabila pilihan pemain dan pilihan komputer ini sama, maka dia akan mengoutputkan seri. Nah, apabila pilihan kita sebagai pemain adalah 1, di mana menunjukkan gajah, dan sedangkan pilihan komputernya 2, yang di mana menunjukkan semut, maka ada output yang menyatakan bahwa kita kalah. Sedangkan untuk pilihan komputer apabila random memilih 3, yaitu menunjukkan orang, maka akan output menunjukkan bahwa kita menang. Itu selanjutnya untuk pilihan yang kedua, else if, pilihan kedua, dan pilihan komputernya kita random, dan pilihan komputernya random, ini menghasilkan 1, maka secara otomatis komputer memilih gajah, di mana nanti outputnya akan kita menang. Bila komputer memilih 3, di mana menunjukkan orang, maka akan mengoutputkan kalah. Sedangkan untuk else if kondisi yang ketiga, yaitu apabila pilihan kita adalah orang yang ditunjukkan dari pilihan 3 ini, dan pilihan komputernya 1 ataupun gajah, maka outputnya akan menghasilkan kalah. Sedangkan untuk pilihan komputer yang apabila memilih 2 ataupun menunjukkan semut, maka output printnya akan mengeluarkan bahwa kita sebagai pemain menang. Seperti biasa, jangan lupa untuk menutup atau sebagai end main dan end class-nya. Dan untuk topik yang terakhir yaitu penentuan gaji bersih. Ini sedikit panjang, tapi insya Allah mudah dipahami. Seperti biasa, kita mulai dengan import publikasi dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita deklarasikan gaji pokok, golongan gaji, total tunjangan, pajak, gaji kotor, gaji bersih, jumlah anak, tunjangan keluarga. Tunjangan anak ini menggunakan integer, karena ini nanti berupa angka pastinya. Dan untuk status keluarga, karena nanti menggunakan petunjuk ya atau tidak, untuk memudah kita menggunakan char dan string untuk nama. Seperti biasa, print out judul dulu, lalu inputkan nama. Setelah itu konfirmasi apakah karyawan tersebut sudah berkeluarga atau belum. Nah, karena tadi menggunakan char, maka deadline-nya seperti ini. Setelah itu lanjut kita eksekusi. Namun sebelumnya kita inisialisasi dulu total tunjangannya sama dengan 0. Hal ini karena untuk menunjukkan tunjangan awal begitu. Nah, untuk eksekusi ini untuk hal tunjangan kita menggunakan if. Nah, if kondisi pertama apabila status keluarganya dia sudah berkeluarga, maka dia akan mendapatkan tunjangan berkeluarga yaitu sebesar 300.000 dan akan ditanya nih konfirmasi berupa berapa jumlah anaknya begitu. Nah, apabila masukkan jumlah anaknya lebih dari 0 dan jumlah anaknya kurang dari sama dengan 3, maka tunjangan anak sebesar 100.000 dikali jumlah anak. Jadi 100.000 dikali 1, 2, atau 3. Sedangkan apabila menginputkan jumlah anak lebih dari 3, maka maksimal yang terhitung tunjangannya adalah total 3 anak. Jadi langsung saja dimasukkan 100.000 dikali 3. Nah, apabila kondisi ini false, maka tunjangan anak 0. Untuk selanjutnya, apabila
seorang karyawan tersebut tidak berkeluarga atau belum berkeluarga dan menginputkan T, baik T besar maupun T kecil ini, maka tunjangan berkeluarganya 0 dan tunjangan anaknya 0 karena dia belum berkeluarga gitu. Selanjutnya lanjut ke daftar golongan gaji. Nah, di mana nanti di-printkan dulu daftar gajinya, golongan 1 berapa gaji pokoknya, dan seterusnya. Setelah itu kita inputkan golongan gaji yang keberapa karyawan tersebut. Nah, untuk eksekusinya ini menggunakan percabangan switch dengan golongan gaji apabila menginputkan 1, maka apabila golongan gajinya yang diinputkan itu 1, maka gaji pokoknya 1 juta, sedangkan pajaknya 0. Di mana sebelumnya tunjangan yang di atas itu dijumlahkan dengan gaji pokok, maka akan menghasilkan gaji kotor. Dan sedangkan untuk menghasilkan gaji bersih, gaji kotor dipotong dengan pajak. Nah, untuk pilihan kedua, gaji pokoknya sebesar 2 juta, sedangkan pajaknya 0 juga. Nah, untuk gaji kotor dan gaji bersih seperti yang di atas, gaji pokok plus total tunjangan akan menghasilkan gaji kotor, sedangkan gaji bersih dapat dihasilkan dari penyisian gaji bersih berasal dari gaji kotor dikurangi pajak. Nah, nanti akan keluar output-outputnya seperti gaji pokok, tunjangan, gaji kotor, dan gaji bersih. Nah, apabila karyawan tersebut memiliki golongan gaji 3, maka gaji pokoknya 3 juta dengan pajak 2% dari gaji kotor. Di mana sebelumnya gaji kotor yang telah diinisialisasi dengan gaji pokok plus total tunjangan, dan sedangkan gaji bersih adalah gaji kotor dikurangi pajak dengan output yang sama seperti di atas. Nah, apabila karyawan menginputkan selain angka 1, 2, 3 tadi, selain pilihannya, maka akan otomatis ada print out, mohon maaf, inputan Anda salah. Nah, seperti biasa, kita end, main, and class untuk menutup source code-nya. Baik, terima kasih. Oke, segitu. Semoga mudah dipahami. Oke, untuk source code-nya, kalian bisa download di link yang tertera di description box. Semoga bermanfaat, and see ya!